Shalom, perkenalkan nama saya Dislin Paredanun dengan NIM 2314010009 dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dan penerapan grup polisi. Oke, grup polisi. Apa itu grup polisi? Ya, grup polisi teknologinya adalah sebuah aturan undang-undang atau kebijakan kalau di sebuah perusahaan contohnya tentu punya undang-undang, punya aturan, punya kebijakan yang bisa diterapkan untuk semua ruang lingkup perusahaan di satu lingkup ruang perusahaan yang berlaku untuk semua karyawan dan grup Palestina yang aturan di sebuah perusahaan juga ada aturannya lagi untuk masing-masing departemen cabang pasti punya aturan-aturan lagi. Oke, nah seperti halnya yang di dunia Active Directory juga punya grup polisi yang bisa diterapkan untuk semua perangkat yang terhubung ke domain controller. Pada dasarnya, grup polisi itu ada di setiap klien. Kalau Anda sering otak-atik Windows, Anda mungkin tahu yang namanya grup polisi. Di Windows client, oke. Contoh kalau saya jalanin run ketik cp edit.msc kemudian klik OK. Nah, ini terbuka yang namanya menu grup polisi atau lebih tepatnya lokal grup polisi. Lokal grup polisi fungsinya untuk mengatur konfigurasi komputer dan user secara spesifik dan juga berfungsi untuk mengatur polisi secara spesifik untuk user, security, perangkat maupun network pada tingkatan klien. Namanya seperti ini, lokal grup polisi editor. Kalau di komputer Anda bisa buka sendiri lah. Di sini ada dua kelompok lokal. Kelompok lokal yakni komputer configuration dan user configuration. Masing-masing konfigurasi ini punya menu yang berbeda-beda tergantung kita mau mengatur secara spesifik apanya yang mau diatur. Contohnya di bagian computer configuration di bagian Windows setting. Nah, ini si setting Windows secara spesifik ini bisa kita atur. Contohnya di computer configuration Windows setting, security setting ada akun sudah menunya lagi password polisi ini. Nah, di sini password polisi kita bisa terapkan. Ini sebuah polisi untuk user yang login ke komputer ini secara lokal. Ya, ini contoh di komputer lain yang saya pakai. Ini contoh, ini password history and force password history, berapa password yang akan diingat yang pernah dipakai itu ada berapa banyak passwordnya, misalnya 10, berarti kita juga boleh menggunakan 10 password yang sama, yang 10 password yang sebelumnya pernah digunakan di komputer ini tergantung kebijakan dari IT security masing-masing perusahaannya. Terus password cek beberapa hari usia password berapa dari 42 hari default, tapi bisa kita ubah 10, 20, 30 dan seterusnya. Minimum password lain panjang password yang bisa kita otak-atik. Di sinilah kita ubah konfigurasi, tapi untuk level client. Lalu ada user configuration. Nah, ini software setting, ada Windows setting. Nah, ini settingan Windowsnya. Nah, ini kita bisa ubah secara spesifik di sini. Settingan yang sangat mendalam banget kita bisa ubah di sini. Oke, ini tingkatan lokal ya. Contohnya itu tingkatan lokal, ada juga tingkatan domain. Bedanya apa? Begini, kalau sebuah perusahaan ingin menerapkan aturan bahwa tidak boleh semua karyawan tidak boleh mengganti wallpapernya di laptop atau komputer yang terhubung dengan domainnya, baik itu laptop atau desktop PC, itu nggak boleh ganti. Ada dua pendekatan yang bisa dilakukan, lalu lewat lokal grup polisi atau lewat domain grup polisi. Kalau lewat lokal grup polisi kita harus nyamperin perangkatnya satu-satu, mengubah satu-satu grup polisinya ya. Itu pastinya
kan merepotkan gimana kalau perangkatnya ada 50-an perangkat, 50 perangkat, mungkin 100 perangkat, capek ya nyamperin perangkat satu persatu, cuman ngerubah lokal grup polisinya doang. Oke, ada cara kedua, pendekatan kedua, kita gunakan domain grup polisi, artinya kita bisa menerapkan aturan untuk tidak boleh merubah wallpaper dari level domain grup polisi, dan itu akan diterapkan ke semua klien yang terhubung ke domain controller, dan tentunya perangkat tersebut harus login ke domain controller menggunakan user login dari domain controller, dan tentunya ya di perusahaan si sukasuka.com ini contohnya. Oke, jadi sebagai admin dari domain controller, si admin harus mengubah polisi domain level di domain grup polisi supaya polisi tersebut dapat diterapkan ke semua perangkat yang terhubung ke domain controller. Caranya gimana? Kita jalankan VirtualBox. Oke, sudah jalan. Di sini kita ke server domain controller. Nah, ini server domain controller ya. Oke, untuk masuk ke grup polisi, sebelum masuk ke Walsys, seharusnya di server ini punya grup polisi lokal juga. Kalau kita jalanin atau terus gp edit msc, kita klik OK. Nah, ini grup polisinya sendiri, server juga punya grup polisinya sendiri, tapi ini lokal untuk di level servernya saja. Jadi jangan salah pilih ya kalau Anda klik gp edit dong msc di server. Nah, ini Anda akan dibawa ke lokal grup polisi. Ini lokal hanya untuk di servernya saja. Untuk domain kita harus masuk ke menu Group Tools, lalu klik grup polisi. Oke, klik di sini, di bawah sini dia sudah kebuka. Nah, ini yang disebut dengan grup polis manajemen. Kita lihat di sini ada forage, namanya sukasuka.com, nama perusahaannya forage, lalu ada domainnya sukasuka.com. Nah, di sini kita lihat ke bawahnya sukasuka.com. Nah, ini ada size juga. Nah, kita lihat di sini ada default domain polisi. Ini klik OK saja, enggak apa-apa. Di bawahnya ada domain control, ada sales yang udah kita buat di yang pernah kita buat sebelumnya. Terus ada grup. Oke, di sini ada domain controller. Nah, di sini ada default domain controller polisi. Nah, ini kita oke, enggak masalah. Ini yang ini nih si yang saya tunjuk di default ini sama default domain controller polisi ini sebenarnya sama. Ini shortcut, cuma shortcut ini dari grup polisi objek, yakni default domain controller polisi. Klik OK. Apa kita klik di sini ada grup polisi objek. Di sini ada dua, yang default domain control polisi ada default. Oke, di sini ada dua, bedanya ya hampir nggak ada bedanya sih, sama saja, sama domain default domain control polisi dan default domain polisi. Oke, untuk mengedit domain polisi kita bisa klik yang ini saja nih, ini mau gampang mana. Oke, di sini kita klik kanan terus kita klik edit. Nah, kita akan dibawa ke menu grup polisi manajemen editor, cuman bedanya ini untuk sama seperti lokal polisi, menunya nggak beda, cuman bedanya ini akan diterapkan ke seluruh klien. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini ke seluruh klien ya, ada polisi, Windows settings, semua menunya yang terkait dengan konfigurasi perangkat, contoh bagian network, control panel, terus printer, server. Nah, ini kita bisa ubah nih konfigurasinya, begitu juga user level user konfigurasinya kita bisa ubah ke sini. Nah, ini software setting, software installation. Nah, ini masih kosong. Kemudian Windows setting, dalam Windows setting ada script, slogan or logo. Oke, kita pilih di sini. Ini enggak ada menunya. Oke, kita ke security setting deh. Terus ada folder
description, terus ada Windows setting. Nah, ini beberapa settingan-settingan yang kita bisa terapkan ke semua klien yang terhubung ke domain controller. Oke, kita lihat di sini dulu ada berapa di sini Windows setting, terus script startup dan shutdown name reduction. Kemudian security settings. Nah, seperti ini setting yang paling sering diubah di ini, paling sering diutak-atik. Lalu ada akun polisi, yaitu berhubungan dengan akun password polisi. Ini kita terapkan ke sama password polisi untuk semua user ini apa, misalnya password history yang seperti saya terangkan tadi. Jadi dia Windows ini akan menghafal berapa password yang sebelumnya yang tidak boleh digunakan, bisa 2 password, 3 password, 10 password ya, ini untuk alasan keamanan ya. Lalu ada account backup polisi. Nah, ini akan logout duration, ini durasinya account akan terlock berapa menit. Oke, kemudian account logout threshold, ini misalnya maksudnya gini, user ini berapa kali sudah masukin password, misalnya dia 5 kali salah masukin password, akunnya akan terkunci, bukan disable ya, terkunci artinya nggak bisa dipakai login. Tujuannya ya ini untuk mencegah pencurian password. Terkadang ada orang yang mau nyala password karyawan, kemudian dia coba tebak-tebak passwordnya dan berkali-kali, itu karena salah berkali-kali, makanya kita bisa tertukaran di sini supaya passwordnya nggak dicuri orang. Kita set akunnya akan terkunci setelah beberapa kali salah, misalnya 5 kali, 10 kali, 15 kali salah, yaitu tergantung aturan kebijakan pihak IT security perusahaan. Oke, terus apalagi yang bisa kita ubah di sini? Apalagi ya semacam-macam lah. Anda silakan express dulu. Yang penting konsep 30 ini ya tadi, untuk menerapkan aturan secara keseluruhan untuk domain controller. Contoh yang bisa kita terapin apa ya? Pasar polisi contohnya. Akun logat polisi, jadi akun logat restorannya saya ganti 5. Jadi kalau seorang user 5 kali sudah masukin password, maka passwordnya akan terkunci. Untuk mengunlocknya ya harus hubungi pihak IT untuk minta di unlock, klik OK. Oke, di sini ada saja. Disarankan kita juga menerapkan polisi account log and duration, terus administrasi. Kalau administrasi account logout dan reset account logout control after. Oke, ini sangat disaranin ya, kita juga menerapkan polisi ini kalau kita mau reset. Contohnya ini reset account logout control after berapa menit, jadi namanya pas akun kalau terlogout. Ini bukan maksudnya untuk terlogout selamanya, tapi ada durasinya berapa menit dia akan terkunci, akan terlock untuk sampai bisa pakai lagi login kembali ke harusnya menunggu 10 menit. Contohnya di sini kalau nggak mau menunggu 10 menit, kita bisa hubungi pihak ID, tolong dong karena log gitu karena terkunci ya, gitulah. Kita klik OK saja, nggak apa-apa. Ini cuman suggestion untuk ubah ke settingan seperti ini. Klik OK aja, kita terima saja. Oke. Sekarang kita coba login ke salah satu klien. Coba kita buka dulu, terus Active Directory, Users and Computers. Oke, kita polisi sudah satu user di sini deh. Si siapa ya? Rahman Hakim deh contohnya. Kita jalanin klien, salah satu klien, kita start. Oke, kita tunggu dulu ya.
Oke, sekarang kita login, kita nggak pakai si Bambang, kita atur user si Rahman Hakim. Oke, oh salah. Oke, kita tunggu dia sampai login. Oke, Roman Hakim sudah login. Sekarang coba kita log komputernya, kita send control author, terus kita log, kita kunci. Nah, kita masukin password yang salah deh, sekali salah, 2 kali salah, 3. Oke, apa reaksinya nih? Ini udah 5 kali udah nih, kalau nggak salah saya masukin nih. Oke, masih salah juga, saya kembali ke servernya dulu. Mana tadi servernya? Oke, coba kita ke polisinya. Account logout reset 5 invalid logout. Coba kita masuk lagi, masukin password salah lagi. Oke, udah 5 kali sudah salah. Sekarang saya masukin password yang benar. Dia masih bisa. Oke, saya update polisinya dulu deh, si MD administrator. GP update. First ini untuk update polisi. Oke. Sekarang kita coba kontrol lagi, kita log, kita masukkan 5 kali sudah salah, misalnya 3 kali sudah 4 kali salah, 5 kali salah. Oke, langsung nol pesan dari, artinya password akun si Rahman Hakim ini terkunci di sistem. Sekarang kita coba masukkan password yang benar. Dia nggak bisa login karena akunnya terkunci. Dia sudah 5 kali salah masukin password yang mengakibatkan akunnya terkunci. Supaya bisa di unlock, supaya bisa dibuka kuncinya, kita harus tunggu 10 menit lama ya. Oke, jangan gitu deh, kita telepon pihak Apple-nya di perusahaan, tolong dong akun saya kekunci ini katanya. Oke, kita sih adminnya saya bukan dulu ya, sehingga kita server, kita harus ke server terus, langsung kita ke user, kita refresh. Tampilannya kayaknya udah di refresh nih. Oke, kita ke si Rahman Hakim, kita double klik atau kita klik kanan dan properti sama aja sih. Oke, kita ke bagian account, pilih unlock this account. Nah, kenapa kita harus unlock? Karena akun ini lock terkunci, terus klik oke. Nah, sekarang kita kembali ke klien. Si Rahman ini login, bisa deh sekarang ya. Itulah salah satu contoh penerapan grup polisi di level domain untuk masing-masing karyawan. Untuk seluruh karyawan sebenarnya, untuk penerapan grup polisi kita bisa juga secara spesifik. Oke, kita kembali ke server, kita ke grup polisi manajemen editor. Jadi kita bisa menerapkan sebuah polisi untuk semua, atau bisa juga untuk bagian tertentu, untuk tertentu organisasi unit tertentu. Caranya kita
tutup dulu yang ini ya, kita kembali ke ini grup polisi manajemen. Kita kembali ke menu grup polisi manajemen. Kita lihat di sini ada ini OU yang pernah kita buat, namanya sales, lalu di dalamnya ada bagian lagi kita bisa buat grup polisi sendiri untuk bagian sales ini, atau untuk bagian frontline. Untuk transaction caranya ya gampang, misalnya untuk bagian sales sudah kita klik kanan, kita pilih create expo ini this domain and, atau kita bisa bikin organisasi unit yang baru, kita bisa terus kita bisa pilih apalagi ya, banyak macam-macam. Kita bisa delete juga nih si grup ini. Tapi yang penting gampang untuk membuatnya, gampang ya, klik salesnya aja terus create here. Nama grup polisinya apa contohnya, non, klik saja nah ini GPU untuk si sales, dan ke bawahnya ini kita bisa klik kanan kemudian klik edit. Nah ini kita bisa edit polisinya untuk si bagian sales ini ya, silakan Anda lihat di sini. Menunya juga sama seperti grup polis di lokal, kita bisa ubah security settingnya, bagian desktopnya, start menu, kemudian apalagi ya, pokoknya macam-macam ya security setting. Contohnya di sini prevention, kemudian ini maximize aja biar gampang lihatnya. Kemudian ada preference window setting. Nah ini window setting folder, kita bisa ubah beberapa polisi, beberapa aturan yang ada di untuk sales GPO ini ya. Kalau kita explore mirip ya dengan grup polisi lain, menunya ya cuman beda level penerapannya di bagaimana namanya gitu. Ini yang paling sering ada setting ini. Polisi di sini yang berhubungan dengan sistem. Jadi apapun yang kita terapkan di sini hanya berlaku untuk grup polisi yang bagian sales aja, enggak ke yang lainnya. Hanya untuk karyawan di bagian salesnya aja. Misalnya ada karyawan ABC ya, si ABC itu saja yang kena polisi. Itu saja yang mau saya sampaikan di pertemuan kali ini tentang konsep dan penerapan grup polisi. Tadi kita sudah bahas secara singkat konsep grup polisi itu seperti, lalu penerapan secara lokal dan penerapan secara domain grup. Berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai konsep dan penerapan grup polisi. Kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna.